berasal dari SD Negeri Sukorejo 1 Kecamatan Sukorejo, JGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Adapun fasilitator yaitu Bapak Sutiono dan juga pengajar praktik Ibu Yusetriarini. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.1A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nomor 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro? Adapun pertanyaan nomor 1, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Adapun pembelajaran diterapkan masih monoton serta kurang bervariasi, sehingga guru masih mendominasi pembelajaran atau yang sering dikenal sebagai teacher center. Guru hanya sekedar menjalankan tugas dengan cara memerintah dan berpatokan pada buku paket atau LKS saja, serta murid dituntut melakukan apa yang diperintahkan dan diinginkan oleh. Yang sering saya lakukan adalah yang pertama, saya sering marah-marah, kesal, jengkel, serta memberikan hukuman kepada murid yang tidak disiplin, bahkan tidak menuruti perintah, tidak mengerjakan tugas dan tidak mengikuti arahan yang saya berikan. Yang kedua, saya sering membanding-bandingkan murid di kelas saya dengan murid di kelas lain. Yang ketiga, saya mengelompokkan anak-anak yang pintar dalam satu. Pertanyaan nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pola pikir saya mulai berubah dan memahami sebagai pendidik tidak hanya bertugas untuk mendidik saja. Yang kedua, proses pembelajaran hendaknya berpusat pada murid. Sebagai pendidik hanya menuntun dan mengawasi. Kemudian, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas. Dengan begitu, saya mulai menyadari bahwasanya sekolah tidak hanya sebagai tempat mencapai target untuk pemenuhan dan kesuksesan kurikulum, akan tetapi bagaimana kita dapat memperbaiki garis-garis yang samar agar dapat memperbaiki laku, sehingga mampu menjadi manusia yang seutuhnya, serta mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan sejatinya. Sebagai seorang pendidik, saya wajib menuntun tumbuh kembang anak didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, saya mulai memahami makna berhamba, bahwasanya pada sang anak sebagai seorang pendidik hendaknya memberikan perhatian yang sama kepada semua anak. Hal tersebut dikarenakan setiap anak memiliki karakter, keunikan, potensi yang berbeda-beda. Pertanyaan nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen bersama. Yang kedua, menyusun rancangan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, serta memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menggali potensi, minat, bakat yang mereka miliki. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran inovatif dan bervariatif, menyesuaikan model dan metode pembelajaran, sehingga anak dapat mengikuti pembelajaran dengan senang. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwasannya memahami karakteristik yang dimiliki oleh semua anak, melakukan komunikasi serta berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk menyamakan persepsi dan mendukung agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Adapun kesimpulan dari koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun kesimpulan koneksi antar materi yang berisikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebagai seorang pendidik, marilah kita bergerak, dan menggerakkan agar tercipta penerus bangsa yang cerdas, komprehensif, dan berakhlak mulia. Terima kasih.